Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pemirsa YouTube bersama saya di channel Arjuna Juwana. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan materi bagaimana membuat kuesioner online untuk penelitian atau riset dengan menggunakan Google Form. Jadi kuesioner online yang nanti ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi rekan-rekan semuanya yang saat ini sedang menyelesaikan perkuliahan tahap akhir di mungkin studi S2 ya, karena membutuhkan sebuah penelitian, dan dalam penelitian tersebut harus dilakukan pengambilan data dari responden, sehingga pada masa-masa COVID-19 seperti ini untuk coronavirus yang saat ini masih mewabah, sangat riskan sekali untuk pengambilan data secara langsung dari narasumber atau responden. Dan cara strateginya atau solusinya bisa menggunakan kuesioner online, sehingga kita tidak perlu menyampaikan kuesioner secara langsung, karena mengumpulkan banyak orang saat ini sangat dilarang. Baik, langsung saja saya akan berikan sekilas tentang apa itu Google Form. Jadi Google Form itu adalah layanan yang disediakan oleh perusahaan atau pihak Google untuk memudahkan kita di dalam membuat kuesioner, survei yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data, baik di dunia pendidikan, sosial, ekonomi maupun budaya. Tentunya ini bagi Bapak Ibu guru, teman-teman mahasiswa sangat bermanfaat sekali, apalagi saat ini yang sedang melaksanakan kerja dari rumah atau sedang belajar dari rumah atau kuliah dari rumah. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari Google Form ya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, kali ini saya akan membahas Google Form untuk survei ya, bagaimana untuk mengukur performa guru. Nah, ini kebetulan saya sudah siapkan data. Kita akan mengukur, kita akan coba membuat Google Form yang isinya nanti adalah mengukur bagaimana performa atau kemampuan seorang guru. Kemudian selain itu, Google Form juga bisa dipakai untuk memberikan fasilitas ke orang tua agar dapat memberikan masukan atau feedback kepada pihak sekolah. Tentunya ini adalah Google Form dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Kemudian dengan adanya Google Form itu mendorong paperless ya, atau budaya untuk tidak menghabiskan banyak kertas, sehingga tidak ada lagi print formulir, semuanya dijadikan online. Bahkan tabulasi hasilnya pun otomatis dan sudah online. Syaratnya sangat mudah sekali, jadi Google itu sudah menyediakan 15 GB free kapasitas untuk media penyimpanan. Jadi saya kira 15 GB untuk satu akun email itu sudah lebih dari cukup. Meskipun begitu, bagi rekan-rekan semuanya, sobat YouTuber yang ingin lebih dari 15 GB bisa nanti berlangganan, berbayar ya dengan Google. Ini jumlahnya, silahkan nanti dicek untuk tarif terakhir itu berapa saat ini. Ini saya ambil dari internet. Kemudian di dalam kuesioner online nanti itu ya, di dalam penelitian itu nanti hasilnya paling tidak akan seperti ini ya. Jadi untuk item ini adalah item variabel. Jadi kita nanti akan mengukur, menganalisa hasil dari pengukuran variabel itu. Nah, nanti variabelnya apa saja? Ini pasti rekan-rekan untuk yang sedang studi di S2 pasti sudah tahu bahwa untuk menyelesaikan riset penelitian itu dibutuhkan suatu pengolahan data yang terdiri dari variabel-variabel, tapi dari 3 variabel ya, bisa 4, 5, dan seterusnya. Nah, data-data ini nanti kita akan coba kumpulkan menggunakan Google Form. Jadi di sini ada STS, TS ini adalah singkatan ya, sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju, dan nanti dijumlahkan.
Nah, ini adalah frekuensi dari jumlah menjawab. Ini misalnya Y11 ini adalah indikator dari variabel Y1. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa variabel Y1 pada indikator pertama itu yang menjawab sangat tidak setuju itu adalah 1 orang, tidak setuju ada 10 orang, kurang setuju ada 41 orang, setuju yang menjawab setuju ada 101, dan yang terakhir menjawab sangat setuju ada 120, sehingga ketika dijumlahkan menjadi sekian. Kemudian ini adalah nilai rata-rata dari seluruh penjumlahan ini hasilnya. Kemudian kalau di persentasenya di bawah ini bisa ditotal. Google Form memungkinkan hasilnya nanti di ekspor menggunakan file Excel, sehingga sangat memudahkan bagi rekan-rekan yang saat ini sedang melaksanakan penelitian untuk mengolahnya. Menggunakan Google Form adalah harus memiliki email. Tentunya emailnya menggunakan Google Mail ya, atau Gmail. Nah, ini adalah contoh kuesioner yang sudah jadi. Silahkan, ini kemarin saya buat untuk penelitian saya, dan alhamdulillah sudah dapat datanya, tinggal nanti pengolahan saja ya. Ini datanya terkumpul sekitar 150 responden, dan saya sampaikan secara online. Nah, di sini bisa kita lihat, ini ada pengantar, kemudian ada nama, beserta gelar, identitas responden, jenis kelamin. Tentunya nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan yang rekan-rekan butuhkan ya. Biasanya di masing-masing universitas, kampus, perguruan tinggi itu beda-beda. Tentunya juga konsultasi dengan dosen pembimbing, kira-kira apa saja yang perlu nanti disiapkan. Kemudian di sini ada keterangannya. Nah, ini nanti semuanya di Google Form disediakan, bagaimana cara membuat dan sebagainya. Nah, di sini ada variabel ya, variabel kreativitas guru ada 24. Nah, jumlahnya nanti ini tergantung dari rekan-rekan semuanya susun. Tentunya rekan-rekan sudah membuat seperti ini ya, contohnya. Ini versinya versi di Google di Word ya, Microsoft Word. Nah, ini sebetulnya kalau kita cetak bisa kita sampaikan secara langsung. Ya, ini berupa file Word dicetak di kertas, kemudian digandakan, disebarkan. Tapi karena ini adalah masa COVID, sekali lagi itu sangat riskan sekali. Jadi tetap nanti file ini akan kita pakai agar kita tidak mengetik ulang. Artinya kita tinggal copy paste dari file ini, kita masukkan ke Google Form. Baik, langsung saja ya. Caranya silahkan login saja. Jadi di sini saya sudah punya akun Google ya. Jadi Bapak Ibu bisa login di sini. Alamatnya di gmail.com ya. Google Mail ya. Ini. Nah, silahkan login. Nah, bagi yang sudah pernah login di komputernya atau di laptop, biasanya sudah ada, silahkan diklik saja. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana cara membuat email, bagaimana cara masuk ya, karena itu saya yakin rekan-rekan semua sudah punya. Tapi kalau misalnya nanti masih belum bisa, silahkan cek video sebelumnya. Jadi di halaman email ini silahkan klik kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini ya. Silahkan cari Drive, Google Drive. Nah, Google Drive ini sebetulnya adalah semacam tempat di mana semua file kita nanti akan muncul, termasuk di Google Form tadi. Nah, silahkan rekan-rekan semuanya cari tombol plus di sini ya, tombol plus. Nah, di sini bisa kita lihat storage-nya ini 76% full. Artinya di Google Drive kita ini sudah memorinya sudah 11,5 GB. Jadi sudah banyak sekali ini. Ini baru akun satu email saja ya, di email saya ini. Nah, bagaimana cara membuat Google Form-nya? Silahkan diklik New ya, di pojok kiri atas plus New ini, diklik kiri. Kemudian More, Google Form, diklik ya. Nah, sambil menunggu, tentunya rekan-rekan semuanya sudah menyiapkan kata pengantar ini.
Nah, silahkan bisa dituliskan ya kata pengantarnya nanti seperti apa. Misalnya di sini diberikan judul dulu, penelitian di SMK X misalnya. Kemudian form description nanti ini bisa diisi dengan ini, misalnya pengantar kepada yang terhormat kita berikan dulu ya, istilahnya itu permisi, karena kita meminta para responden untuk mengisi, tentunya harus diberikan pengantar kepada yang terhormat. Bapak Ibu guru SMK X misalnya. Kemudian di sini diberikan keterangan. Ini tinggal copy paste saja di sini. Teman-teman tentunya sudah bimbingan dengan dosen pembimbing ya terkait dengan narasi ini. Kemudian di sini ada kolom lagi ya. Pada prinsipnya di Google Form semua pengaturan di sini ya. Misalnya teman-teman mau membuat semacam informasi dulu di sini, daftar pertanyaan ya. Misalnya ya, nama peserta ini ya, nama peserta gelar. Ini semuanya sudah ada. Ini misalnya kita akan membuat isian singkat. Nah, untuk isian singkat bisa silahkan ditekan tombol plus ini ya. Di sini ada pilihannya. Nah, silahkan short answer. Nah, di sini bisa dituliskan. Ini di copy paste saja ya. Nama. Atau tambahin nama lengkap dan gelar. Kemudian jenis kelamin, pendidikan. Jenis kelamin di sini berarti pilihan ya. Kalau tidak laki-laki perempuan, berarti multiple choice. Jenis kelamin ini langsung diketik saja. Option ini laki-laki. Kemudian di sini perempuan sudah otomatis ya. Nah, silakan di sini nanti ada yang namanya tulisan required. Required itu artinya wajib diisi, sehingga kalau misalnya nanti responden sampai melewatkan daftar pertanyaan ini ya, pertanyaan ini nomor 1 ini ya, nama dan nama lengkap dan gelar, otomatis tidak bisa, artinya harus wajib diisi. Tapi kalau nanti ini required tidak diaktifkan, maka responden bisa tidak mengisi. Silahkan nanti ini disesuaikan. Kalau memang ini pertanyaan wajib, silahkan bisa di required semuanya. Ini juga sama, jenis kelamin wajib diisi. Kemudian pendidikan terakhir ini tinggal di plus lagi. Pendidikan terakhir sini mungkin S1, S2, S3. Ini juga required ya, wajib diisi. Baik, mungkin itu dulu untuk identitas responden ya. Contohnya 3, nama lengkap, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Mungkin nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan sendiri jumlah jumlah isiannya untuk identitas responden. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke pengisian angket atau variabel tadi. Sebelumnya tentunya diberikan pengantar seperti ini ya. Nah, di sini ada pengantar, daftar pertanyaan dan petunjuk pengisian, sehingga karena ini adalah kuesioner online, tidak dimungkinkan untuk bertanya secara langsung. Mungkin bisa lewat WA ya, tapi untuk mengatasi pertanyaan dari responden, maka kita sediakan penjelasan terlebih dahulu terkait dengan cara-cara pengisiannya. Nah, caranya tinggal di copy saja ya, diklik kanan copy, kemudian di sini nanti yang
plusnya berbeda. Plusnya adalah menggunakan kalimat ya, kalimat paragraph di sini ya, title dan description. Jadi tidak sebuah pertanyaan, tapi sebuah titel atau deskripsi, penjelasan. Nah, di sini bisa kita tambahkan petunjuk pengisian ya, yang ini tadi dihapus saja. Nah, petunjuk pengisian, kemudian di sini deskripsinya apa. Nah, ini tinggal di copy saja, klik kanan copy, kemudian ini paste. Nah, sudah. Silahkan, ini nanti langsung saja ya. Nanti setelah ini apa? Angkat penelitian. Nah, nanti kita berikan lagi tambahan, misalnya deskripsi lagi di sini. Variabel kreativitas guru X1. Nah, kita berikan titel lagi. Jadi belum masuk ke pertanyaan, kita berikan deskripsi lagi, penjelasan. Jadi ini adalah petunjuk umum, kemudian ini adalah identitas khusus variabel kreativitas guru X1. Nah, mungkin di sini diberi keterangan jumlahnya itu ada 24 misalnya. Jadi jumlah variabel ada 24. Nah, silahkan nanti disesuaikan. Bila sudah, silahkan bisa langsung masuk ke pertanyaan atau indikator dari variabel itu. Nah, silahkan bisa tinggal di copy paste saja. Misalnya variabel 1 plus, tentunya multiple choice ya. Nah, ini nggak perlu diberi nomor karena nanti nomornya otomatis ini ya. Ini tinggal nanti diisikan saja. Sangat tidak setuju. Ini sangat tidak setuju. Kemudian tidak setuju. Pilihan ketiga kurang setuju. Kemudian pilihan keempat setuju. Pilihan kelima sangat setuju ya, ini tinggal di baca. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dipastikan bila memang pilihan ini sudah benar, artinya nanti ini akan kita copy ya, kita akan jadikan master, kita akan jadikan contoh. Jadi harus dicek dulu ini untuk pilihannya ini sudah betul belum. Kalau sudah betul, yakin tidak ada yang salah, kita bisa kopikan ke bawah nanti. Tinggal ganti pertanyaan saja, karena sebetulnya untuk pilihan gandanya ini kan sama, sangat tidak setuju, kurang setuju, dan sangat setuju. Nah, tinggal ditekan tombol duplicate ini ya, di bawah ini duplicate. Nah, ini sudah, tinggal diganti pertanyaan yang kedua. Nah, ini dipaste saja, kemudian di copy lagi, ganti pertanyaan ketiga. Copy, ganti pertanyaan ketiga, kemudian ganti pertanyaan keempat, copy lagi sampai pertanyaan kelima. Oke. Nah, jangan lupa ini di required ya, biar wajib ya ini semuanya. Tentunya sebelum di copy tadi ini sudah diklik biar tidak ngeklik satu-satu. Ini required, ini wajib ya, ini wajib. Oke. Nah, kita akan coba lihat hasilnya ya. Di sini ada keterangan all change save in drive, artinya setiap kali kita ngetik, selesai ngetik itu semua sudah tersimpan, jadi tidak perlu ngeklik menyimpan, tidak perlu ya. Jangan lupa ini diberi nama ya, tadi sudah ya, ini penelitian. Nah, bagaimana untuk melihat hasilnya dari kuesioner ini? Silahkan diklik tombol preview. Nah, tombol preview. Nah, di sini sudah muncul. Nah, seperti ini question untitled question, ini artinya tidak kepakai ya. Jadi nanti ini kan tadi belum selesai. Nah, nanti kita selesaikan ini, melihat dulu hasilnya. Nah, ini misalnya tinggal diisi. Misalnya Santi, SPD, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir misalnya S2,
kemudian ini nanti silakan nanti bisa diisi. Nah, kita selesaikan ya. Nah, misalnya ini untuk variabel X1 sudah, sekarang untuk variabel X2. Nah, ini nanti tidak usah banyak-banyak ya, tinggal contoh saja ya. Seperti yang variabel X1, jadi tetap ada pengantarnya seperti ini ya. Penjelasannya tinggal di copy saja, di copy kemudian di drag, geser, letakkan di bawah. Ini adalah contoh untuk mengcopy ya, tinggal digeser-geser nanti seperti ini bawah. Nah, di sini ini variabel kedua itu inovasi guru. Ini misal saja ya, inovasi guru, ini tentunya nomor 2. Nah, jumlah variabel ada berapa? 10 misalnya. Jumlahnya 10. Kemudian untuk membuat jumlah variabel ini tentunya rekan-rekan semuanya, teman-teman, khususnya saya yang di S2 Pasca Sarjana di Unisbank, pasti sudah dapat bimbingan dari dosen ya, bahwa jumlah variabel ini sama dengan jumlah variabel dari penelitian terdahulu. Artinya apabila di penelitian terdahulu itu variabel inovasi ada 10, otomatis di kuesioner itu harus ada 10, sehingga hasilnya nanti akan sama. Nah, inovasi guru sama kayak tadi, tinggal di copy saja pertanyaannya. Ini nanti ya, ini tentunya kita copy dulu pakai ini ya, copy, kemudian kita copy pertanyaan dari kreativitas. Nah, terus paste. Nah, ini adalah pertanyaan nomor 1 dari variabel inovasi guru. Ini jangan lupa diganti S2. Kemudian pertanyaan kedua tinggal copy lagi, copy. Ini di copy lagi. Pertanyaan di copy. Jadi hanya seperti ini, teman-teman semuanya. Tinggal copy paste gitu ya. Ini copy, kemudian di paste, copy lagi. Ini saya buat masing-masing untuk indikatornya, masing-masing variabelnya saya buat 5 ya. Copy, paste. Nah, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baik, ini variabel X2 sudah, tinggal yang Y-nya. Y-nya adalah soft skill. Nah, silahkan dikopikan pengantarnya tadi ya, pengantarnya X2 ini, copy. Nah, ini tinggal digeser ke bawah. Nah, ini diganti 3. Variabel soft skill, ini misalnya saja, nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jumlahnya soft skill ini ada berapa saya? Ini saya ada 16. Ini tinggal diganti saja, ada 16. Kemudian daftar pertanyaan di copy dari pertanyaan di atasnya seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, tinggal di copy saja pertanyaannya satu-satu, kemudian di copy lagi. Di ini masing-masing variabel ada 5 pertanyaan ya. Copy lagi. Oke, pertanyaan keempat, copy lagi, paste lagi. Ini nanti kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah terbiasa nanti akan cepat ya. Nih, jadi sudah ada 5 pertanyaan ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang untuk variabel terakhir ya, maaf ini tadi Y2 ya, Y1 ya. Ini sekarang pertanyaan terakhir atau Y2. Y2 ini tinggal di copy saja. Copy, Y2 kinerja ya. Nah, ini misalnya sama saja, tidak apa-apa ya, nanti kita
biar tidak terlalu ngetik, ini contoh saja ya. Ini misalnya sama ya, kita samakan. Ada 5 pertanyaan. Y1, Y2, Y1 ini ya, Y1, 1, 2, Y1 tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Berarti ini miliknya kinerja. Nah, ini misalnya pertanyaan sama ya, biar lebih cepat. Copy, berarti ini Y2. Ini dihapus saja. 1, 2, 3, 4 kurang 1, 5. Nah, sudah. Nah, apabila sudah, ini sudah lengkap ya untuk contoh dari kuesioner penelitian untuk yang tesis ya, riset. Ini ada beberapa pertanyaan, berarti kalau dijumlahkan 4 kali 5, 20. Nah, di akhir penelitian biasanya ada penutup ya, ucapan terima kasih dan sebagainya, atau seperti ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Nah, ini silahkan di copy saja. Nah, silahkan bisa disesuaikan dengan teman-teman semuanya ya kebutuhannya. Berarti ini kita menggunakan title ya, title lah, T ini, karena bukan pertanyaan tapi informasi. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, silakan tekan tombol submit dan sebagainya. Kemudian tambahkan kalimat misalnya ucapan terima kasih, semoga Bapak Ibu sehat selalu, gitu ya. Karena kita tidak bertemu secara langsung, otomatis ucapan terima kasihnya juga online. Tuh. Nah, jadi sudah lengkap ini. Nah, kita akan coba lihat lagi perubahannya dengan menekan tombol preview. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nanti akan kita coba isi sekitar 2 atau 3. Nah, di sini. Baik, kita coba isi ya. Misalnya nama lengkap Budi SPD. Ini kelamin laki-laki, pendidikan terakhir S1 misalnya saja. Kemudian ini setuju, sangat setuju, kurang setuju misalnya saja ya. Nanti ini bisa dibalik ya, mungkin sangat setuju di atas dan sebaliknya. Ini silakan disesuaikan ini nanti. Hanya nanti di pengolahan datanya kita harus sesuaikan. Ini misalnya setuju, kurang setuju, sangat setuju, tidak setuju. Ini contoh saja ya. Setuju, tidak setuju, kurang setuju. Ya, ini silahkan nanti diisi sesuai dengan, tentunya sesuai dengan responden ya. Nah, jangan lupa hasil akhirnya nanti adalah tekan submit. Mungkin nanti teman-teman semuanya, rekan-rekan YouTuber yang sedang melakukan penelitian, disampaikan lewat WA mungkin ya. Jangan lupa klik submit ya. Dan ingat di sini ada keterangannya never submit password. Ya, artinya kita tidak boleh memasukkan password di Google Form ini karena itu rahasia. Jadi yang dimasukkan ke Google Form ini adalah sesuatu yang bersifat umum, bukan data yang rahasia ya, data yang bersifat umum. Jadi teman-teman sampaikan itu. Jangan lupa klik submit. Nah, ini adalah contoh bahwa this is a required question, artinya ada pertanyaan yang belum dijawab sehingga tidak mau ya, kita submit. Nah, tidak mau, langsung diarahkan. Ini artinya pertanyaan itu wajib semuanya harus diisi. Ada yang tidak diisi maka akan muncul peringatan tidak bisa disimpan. Nah, silahkan diisi. Submit. Nah, di sini your response has been recorded, artinya respon kita, isian kita sudah direkam, disimpan. Kalau mau melakukan pengisian lagi, silahkan di submit another response. Nah,
Kita coba isi lagi ya, biar nanti lebih dari 1. Sangat setuju, ini misalnya saja ya. Nah ini silahkan ini hanya contoh saja ya, biar nanti kita bisa melihat hasilnya. Tentunya nanti untuk responden harus benar-benar mencermati ya, sehingga nanti menghasilkan data yang baik ya, tidak diisi setuju semuanya, sangat setuju semuanya, sehingga nanti datanya adalah data yang tidak baik. Oke, kita coba lagi 3 ya. Oke, ini contoh saja, silahkan biar nanti ada hasil datanya, dan kita akan coba untuk melakukan pengolahan sederhana menggunakan Excel, sehingga data nanti bisa dimanfaatkan untuk penelitian. Kemudian setelah kuesioner jadi, langkah berikutnya adalah kita akan mengirimkan link kuesioner online ini ke responden, mungkin lewat email atau lewat WA, lewat grup ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada tombol send, silahkan ini diklik saja. Kemudian pilih yang ada gambarnya klip ini ya, hyperlink ini ya. Nah, silahkan linknya ini di copy saja, ini copy. Kemudian kita sederhanakan menggunakan, karena linknya ini panjang sekali ya, kita sederhanakan linknya dengan, kalau saya di gg.gg itu ya, ini gg.gg. Tujuannya apa? Biar linknya nanti ini mudah diingat-ingat. Nah, silahkan dikopikan saja linknya ini ya, dikopikan di sini. Kemudian klik customize link ya. Di sini silahkan ditulis alamat kuesionernya. Misalnya kuesioner Majid gitu ya. Kuesioner Majid. Nah, shorten URL. Nah, ini nanti adalah alamat yang akan kita share. Jadi jangan lupa dicatat itu ya, dicatat di notepad. Nah, ini adalah alamatnya. Kita kopikan saja. Ini kita coba tes. Nah, sudah masuk berarti ini ya. Dan jangan lupa untuk menutup kembali. Begitu. Jadi kuesioner ini sudah siap dibagikan ke responden dengan alamatnya http ini ya, gg.gg kuesioner Majid. Nah, ini nanti alamatnya bisa teman-teman semuanya rubah sesuai dengan kondisi teman-teman. Kembali lagi ke halaman edit ya, halaman admin ini. Kalau ini adalah halaman user, tampilan nanti ketika responden mengisi. Kemudian yang ini adalah tampilan admin atau tampilan Bapak Ibu semuanya. Di sini ada keterangan responden 3. Ini artinya sudah ada responden yang mengisi yang tadi saya isi sendiri itu ya, sebagai contoh. Nah, ini adalah contoh bahwa kita sedang dalam keadaan login. Bagaimana untuk melihatnya? Silakan diklik saja respon ini ya. Nah, di sini ada keterangannya ya, rekapnya, respon. Ada 3 orang namanya Budi, Santi, dan Anton. Di sini ada semacam grafik ya, infografis. Laki-laki 66,7% sudah dipresentasi otomatis oleh Google ya. Di sini perempuannya ada 33,3. Pendidikan terakhir ya, silakan nanti kalau memang ini informasinya bisa dimanfaatkan untuk data, bisa di copy saja ya. Kemudian di sini untuk variabel X1
ya, nomor 1 artinya di X1.1 di variabel X1 pada pertanyaan nomor 1 itu yang menjawab ini ya, sangat setuju itu ada 66,7% atau 2 orang. Yang menjawab setuju ada 3,3. Ya sudah nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 2 itu semuanya 100% menjawab setuju. Nah, dan seterusnya ini. Nah, nanti untuk pengolahan datanya bukan ini hanya rekam grafis saja ya. Nanti untuk pengolahan datanya dalam bentuk file Excel. Jadi silahkan bisa diklik ini ya. Di sini ada tombol semacam plus ini ya, tombol 3 susun ke atas ini. Silahkan diklik. Kemudian download responses. Ya, silahkan download responses. Nah, ini adalah proses download ya. Nah, di sini sudah ada indikator downloadnya. Nah, silahkan dibuka hasil downloadnya. Nah, silahkan bisa jangan lupa diekstrak ya, hasilnya adalah file RAR ya, hasil kompresi. Nah, di dalam file nanti ini hasilnya adalah file Excel ya. Nah, ini tinggal diklik 2 kali saja. Nah, di sini tinggal nanti disesuaikan saja. Nah, saya memiliki rasa tahu ingin yang besar. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Jadi ini nanti, ini misalnya adalah X1.1, artinya adalah pertanyaan nomor 1 pada variabel X1 ya. Ini X1. Pertanyaan 2 ini. Kemudian ini X1.3, X1.4, ini X1.5. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5. Nah, ini tinggal dirubah saja. Jadi pertanyaan tadi itu kenapa berubah pertanyaan, kenapa tidak langsung X1, X2? Karena tentunya responden tidak bisa membaca. Nah, untuk pengolahan data harus dirubah, karena nanti bentuknya akan seperti ini. Ini itemnya nanti tidak berupa pertanyaan lagi, tapi berupa nama variabelnya. Jadi variabel Y1 dengan indikator atau pertanyaan nomor 1. Variabel Y1 dengan indikator atau pertanyaan nomor 2. Nah, kita rubah saja, tidak apa-apa. Ini saya kira juga tidak begitu lama ya. X21 terus 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5. Saya kira ini lebih mudah daripada nanti rekan-rekan semuanya menggunakan kuesioner langsung ya, yang harus merekap per kertas, per lembar itu ya. Untuk responden ini si X, si A, si B yang jawab setuju ada berapa, itu nanti akan secara konvensional untuk rekapitulasinya. Tapi kalau ini nanti tinggal diketik saja nih, nanti misalnya ini 1 tinggal dipenjumlahkan menggunakan rumus gitu. Nah, ini saya selesaikan dulu untuk mengkonversi dari nama indikatornya. Y23, Y24, Y25, pas ini ya. Nah, ini adalah nama-nama tadi itu ya. Oke. Nah, ini tinggal nanti diganti saja. Ini adalah nama urutan ya. Ini tinggal diganti saja. Nah, ini nanti biar lebih
bagus mungkin diberikan tabel. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman, ini adalah data yang tadi sudah saya rubah ya. Jadi ini tadi kan isinya lengkap ya, kurang setuju, setuju, kurang setuju, sangat setuju ya. Ini saya sederhanakan. Tujuannya apa? Disederhanakan biar nanti mudah di dalam perhitungan datanya menggunakan rumus CONIF. Nah, ini misalnya akan saya ambil data khusus untuk X1.1, yaitu variabel X1 pada indikator nomor 1 atau pertanyaan nomor 1. Nah, misalnya ini ya, ini kan setuju, sangat setuju, dan sangat setuju lagi. Nah, ini kita akan hitung. Jadi rumusnya, ini fokus yang nomor hijau ya, ini kolom hijau ini ya, kemudian ini di baris. Jadi kita menggunakan rumus CONIF. CONIF ini rentangnya di sel E2 sampai E4, kemudian dituliskan kriterianya. Karena ini adalah sangat tidak setuju, makanya ditulis STS kurung tutup. Nah, maka hasilnya 0 karena tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Kemudian yang ini juga sama, bisa dikopikan saja ya, cuma tinggal diganti keterangannya. Ini berarti TS, kemudian ini berarti KS, kurang setuju, ini berarti setuju, ini berarti sangat setuju. SS ya. Nah, ini tolong diganti, berarti tetap ini E ya, di tab kolom E ya, perhatikan. Jadi ini juga E, ini juga di E, di kolom E. Ini tolong diperhatikan, biasanya berubah ya, menyesuaikan kolom terbarunya. Nah, dipastikan ketika ini yang dihitung adalah kolom E ya, di E, sel E2 S ini, pastikan semua yang di X1 yang di hijau ini semuanya adalah kolom E, E2, E4. Sudah betul, ini juga E2, E4, E2, E4, dan ini juga E2, E4. Jadi sudah betul ya, yang sangat setuju ada 2, yang setuju 1. Kemudian tinggal dijumlahkan menggunakan rumus sum ya, seperti biasa. Kemudian untuk minnya rata-rata itu ya, dari penjumlahan yang menggunakan average 0,6. Nah, untuk yang X1.2 yang warna biru ini juga sama ya, menggunakan rumus CONIF. Kemudian rentangnya di sini F2 sampai F4. Kemudian untuk keterangannya adalah S dulu ya. Keterangannya menggunakan STS dulu, sangat tidak setuju. Nah, ini 0 ya, karena memang tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Ini tinggal di copy saja, jangan lupa disesuaikan nama kolomnya ya, F ya, F. Ini juga, ini F, artinya di kolom F. Ini juga di kolom F. Kemudian jangan lupa untuk diganti kondisinya ya, artinya hanya menghitung yang ada di dalam kolom. Nah, ini jangan sampai lupa.
ini SS, ini F, ini F. Oke, jadi sudah betul yang menjawab setuju itu ada 3 ya. Ini ada 3 yang sangat setuju, tidak ada ya, karena memang tidak ada, nul. Kemudian tinggal dijumlahkan seperti tadi menggunakan rumus sum. Di oke. Kemudian untuk average-nya sama. Kemudian untuk yang terakhir ini berarti di kolom G ya, berarti conif kurung buka G2 sampai G4, titik 2 SDS kurung tutup. Ini tinggal di copy saja. Kemudian ini juga sama, berarti di kolom G, kemudian keterangannya TS. Ini juga sama, kolom G, keterangannya adalah KS. Ini juga di kolom G, keterangannya SS. Kemudian ini juga kolom G, keterangannya adalah SS. Ini ya, SS, ini S ini ya, 1. Jadi betul, X13 itu jumlahnya untuk yang setuju ada 1, betul ya. Kemudian untuk yang sangat setuju jumlahnya 2, ini sudah betul. Tinggal nanti dijumlahkan hasil respondennya 3. Kemudian untuk min-nya menggunakan average 0,6. Nah, ini nanti kalau misalnya respondennya banyak, tinggal nanti menyesuaikan ke bawah gitu. Jadi hanya ini nanti untuk kolomnya, meskipun nanti jumlahnya katakanlah 150, nanti ini akan otomatis, nanti tinggal disesuaikan saja. Jadi nanti teman-teman tinggal menuliskan rumus di sini. Jadi ingat, ini hanya menghitung jumlah suara ya, jumlah responden, jumlah pilihan dari responden yang memilih setuju, sangat setuju, kurang setuju dan sebagainya, itu hanya memilih itu, hanya mendata itu ya, hanya mengolah itu. Kemudian hasil dari data ini ya, hasil dari penjumlahan data ini nanti tinggal diolah di software SPSS misalnya, mungkin untuk menghitung uji reliabilitas, uji validitas, ya nanti tergantung dari kebutuhan yang diteliti. Jadi untuk software Excel ini ya, Microsoft Excel hanya merekap jumlah data yang sudah masuk pada responden. Ini masih belum selesai, tinggal nanti dimasukkan ke software SPSS, atau mungkin misalnya dihitung pakai Excel juga bisa, tergantung nanti pilihan teman-teman semuanya gitu. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel terus berkembang, dan ketika nanti ada tambahan akan saya tuliskan di deskripsi. Silahkan bila ada koreksi, tidak usah sungkan-sungkan untuk memberikan koreksi di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.